Pemda Kabupaten Bovendigul akan membuka penerimaan CPNS dan P3K dengan kuota kabupaten sebanyak 500 formasi. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul menegaskan agar warga dari luar Kabupaten Bovendigul tidak mencari kesempatan melakukan perpindahan penduduk untuk mengikuti pendaftaran penerimaan CPNS. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara semua. Jumpa lagi bersama saya Roman Agnesia Bermase dalam tayangan Infodigul edisi Rabu 21 Agustus 2024. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Saudara, kita ke berita yang pertama. Pemda Kabupaten Bovendigul akan membuka penerimaan CPNS dan P3K dengan kuota kabupaten sebanyak 500 formasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Hal tersebut dibenarkan Kepala Bidang Kepegawaian BKD dan PSDM Bovendigul. Penerimaan calon pegawai negeri sipil, CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul kembali dibuka dengan kuota sebanyak 500 orang yang dibagi menjadi 270 untuk CPNS dan 230 untuk P3K. Diketahui untuk penerimaan tingkat nasional akan dibuka pada Selasa 20 Agustus, sedangkan untuk tingkat kabupaten khususnya di Papua akan diumumkan segera setelah rakor rekrutmen CPNS di Jayapura. Dalam wawancara, Kepala Bidang Kepegawaian Patris membenarkan hal tersebut, bahwa penerimaan CPNS untuk Kabupaten Bovendigul khususnya di Papua akan dilaksanakan setelah rakor rekrutmen CPNS yang dilaksanakan di Jayapura mendatang. Kepala Bidang Kepegawaian Patrisius Dado mengatakan, untuk penerimaan CPNS dan P3K formasi tahun 2024 di Kabupaten Bovendigul sebanyak 500 formasi dengan pembagian untuk CPNS 270 dan P3K 230. Dan dalam waktu dekat akan dibuka terlebih dahulu yakni tes CPNS. Setelah itu akan dibuka lagi untuk P3K. Lanjutnya untuk tes CPNS secara nasional akan dibuka pada hari ini Selasa 20 Agustus. Dan untuk Kabupaten Bovendigul pada khususnya di Papua akan dibuka setelah pelaksanaan rakor rekrutmen di Jayapura. Untuk itu dirinya menyarankan kepada masyarakat untuk selalu memantau informasi terbaru di website Pemda Kabupaten Bovendigul. Penyampaian dari Pak Bupati itu memang betul untuk formasi 2024 kita Kabupaten Bovendigul itu sebanyak 500 formasi. 500 formasi, tapi yang CPNS 270, yang P3K 230. Nah, untuk yang dalam waktu dekat buka itu yang 270 dulu yang CPNS. Nah, sedangkan yang P3K itu setelah CPNS ini. Setelah CPNS baru 230. Terus yang untuk CPNS secara nasional itu harus mulai hari ini tanggal 20. Tapi untuk kita di Bovendigul atau di Papua pada umumnya besok ada rakor di Jayapura untuk koordinasi tentang pelaksanaan rekrutmen CPNS ini yang formasi 2024 setelah Kepala Badan Kepegawaian yang balik dari Jayapura baru nanti ada informasi. Nanti teman-teman ada yang pencari kerja bisa dilihat di websitenya Kabupaten Bovendigul. Nanti pengumuman apa semua itu ada di situ. Dirinya juga mengatakan pada tes CPNS akan diterapkan penerimaan untuk UAP sebanyak 80% dan non-UAP sebanyak 20%. Sementara itu untuk penerimaan CPNS kali ini persyaratan untuk tes di Kabupaten Bovendigul yakni masyarakat yang sudah tinggal lama kurang lebih 1 tahun. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul menegaskan agar warga dari luar Kabupaten Bovendigul tidak mencari kesempatan melakukan perpindahan penduduk untuk mengikuti pendaftaran penerimaan CPNS. Saat ditemui di ruang kerjanya, PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bovendigul, Mas Kalis Ameto menyampaikan bahwa pihaknya bisa menerima perpindahan penduduk, tetapi jangan dimanfaatkan untuk mencari kesempatan saat penerimaan CPNS. Penegasan tersebut disampaikan lantaran dengan masuknya warga dari luar Kabupaten Bovendigul untuk mendaftar sebagai CPNS dapat mengurangi kuota yang tersedia bagi penduduk setempat. Bisa menerima perpindahan apabila
jangan-jangan sampai setelah ada penerimaan baru mereka cepat-cepat pindah ke sini untuk mencari kesempatan untuk menutupi kauta Bovendigul. Tidak boleh, karena apa, ini penerimaan seluruh, ini penerimaannya itu nasional, jadi bisa saja di mana saja kita bisa daftar. Kita ada di Merauke bisa pakai KTP Merauke, terus ada di Manokwari dan segala macam kita bisa pakai KTP itu. Tapi untuk Bovendigul itu adalah kauta untuk Bovendigul. Karena apa? Itu kita menjamin untuk khusus untuk kita putra-putri Bovendigul. Kita berapa suku, 5 suku ini kita harus punya kapasitas atau kita punya hak untuk mendaftar. Siapa tahu ke depan mungkin ada nasib bagus tembus, yaitu kita. Ditambahkannya pula bahwa hal tersebut dilakukan agar jangan ada kecemburuan sosial dari masyarakat Kabupaten Bovendigul serta terjadi kesalahpahaman dengan pejabat daerah. Tim Liputan Digul TV, Ones mengabarkan. Bapak Mama dan Basudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul telah berkoordinasi dengan pihak BKD dan PSDM terkait data kependudukan para pencaker yang akan melakukan pendaftaran penerimaan pegawai. Pemerintah Provinsi Papua Selatan sementara ini sedang melakukan pendaftaran penerimaan CPNS maupun P3K di ruang lingkup pemerintahannya. Hal yang sama akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam waktu dekat. Dalam melakukan proses pendaftaran tentunya ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan oleh para pencanker dan salah satunya adalah data kependudukan. Terkait dengan data kependudukan tersebut, PLT Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bovendigul, Paskalis Ameto menyampaikan bahwa Dinas Dukcapil sementara ini sedang mengalami kendala karena kehabisan tinta red bond dan roll film. Namun untuk mengatasi masalah tersebut, Dukcapil telah berkoordinasi dengan pihak BKD dan PSDM agar diberikan kemudahan bagi para pencari kerja terutama dalam perubahan nama provinsi pada KTP dan Provinsi Papua ke Papua Selatan. Ini kita dengar bahwa mereka ada dari kepegawaian, mereka sudah mengeluarkan pengumuman untuk pencari kerja ini, ada penerimaan pegawai dan lain-lain. Maka kami dari Dukcapil memang dilihat dari sisinya adalah kita kekurangan tinta ribon mungkin ada beberapa yang sudah ada, tapi terus kita roll film juga sementara ini ya tidak ada juga, kita mencetak juga tidak bisa karena terkait dengan tinta ribon roll filmnya juga tidak ada. Jadi kita sementara ini lagi menunggu, tetapi kita sudah koordinasi dengan pihak kepegawaian dan Dukcapil, mereka sudah aman
Aman karena yang pertama ya kita ada kemudahan untuk kita terkendala dengan tinta ribon dan lain-lain. Akhirnya mereka ada kemudahan untuk memberikan himbauan kepada kami bahwa KTP Papua bisa dipakai untuk pendaftaran. Terkait beberapa kendala yang dialami oleh Dinas Dukcapil, maka Paskalis Ameto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bovendigul, terutama para pencari kerja yang akan melakukan pendaftaran CPNS yang akan datang. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Sementara itu, Bapak Mama, kemeriahan HUT RI ke-79 di perbatasan PLBN Yetetkun, Distrik Ninati, turut dimeriahkan warga negara Papua Nugini dalam berbagai kegiatan lomba yang diselenggarakan panitia. Keterlibatan warga PNG dalam lomba-lomba tersebut merupakan ungkapan kegembiraan merayakan HUT RI bersama kerabatnya yang merupakan warga negara Indonesia. Hampir semua masyarakat perbatasan RI PNG di Bovendigul, terutama di kampung-kampung di sepanjang garis perbatasan, memiliki garis keturunan yang sama. Bahkan ada sebagian di antara mereka bisa berbahasa Indonesia dan memiliki hak ulayat di tanah adat di dua wilayah negara yang berbeda. Sehingga saling kunjungan sesama saudara tetap berlangsung hingga saat ini. Contohnya, pada pelaksanaan HUT RI ke-79 di PLBN Yetetkun, banyak warga negara PNG yang hadir untuk ikut menyemarakan dengan terlibat dalam berbagai kegiatan lomba-lomba yang diselenggarakan panitia HUT RI. Salah satunya Marta, yang merupakan warga PNG Kampung Butmambin, mengungkapkan kebahagiaannya karena bisa hadir bersama keluarga dan kerabatnya untuk mengikuti lomba-lomba seperti panjat pinang, tarik tambang, makan kerupuk, dan berbagai lomba lainnya di lingkungan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Yetetkun. Mama itu di mana kampungmu di mana? Di PNG. PNG ya? Yo. Oh, berarti Mama datang ke sini dari kapan? Dari Belbem, Bukmamin itu sampai di Belbem sini. Dari sana ke sini berapa jam, Mama? Hanya bicara saja. Iya, maksud dari sana ke sini berapa jam? Di sini sih sampai di Bukmamin itu 2 jam, 3 jam. 2 jam, 3 jam. Yo, 3 jam sampai di Bukmamin. Oke, baik. Perasaan Mama seperti apa? Senangkah ikuti 17 Agustus di sini? Nah, itu tuh. Senang. Terima kasih. Iya. Senangnya kenapa senang? Bisa pesta di sini tuh ya. Senang tuh. Iya. Baik, berarti kalau Mama sekarang keluarga negaraannya Papua Nugini, Mama ya? Iya. Tapi bisa bahasa Indonesia, Mama ya? Iya. Hanya bahasa saja yang bicara tuh. Baik, apa yang ingin Mama sampaikan kepada pemerintah Indonesia? Adakah yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Silakan, Mama. Itu enang itu bicara Indonesia itu enang tidak tahu ke sana, jadi itu bahasa saja enang bicara. Sementara itu, staf ahli Bupati Sekretariat Daerah Bovendigul, Ulos Anumbon, selaku perwakilan Pemda Bovendigul, mengaku bangga dan puas dengan adanya upacara perayaan HUT RI di PLBN Yetetkun, Distrik Ninati. Apalagi melihat antusias masyarakat yang datang mengikuti perayaan ini terbilang cukup banyak. Bahkan sebagian diantaranya merupakan warga PNG. Menurutnya, situasi serupa akan terjadi juga saat perayaan HUT PNG pada tanggal 16 September mendatang, di mana sebaliknya akan ada sebagian warga Indonesia yang berkunjung ke sana untuk berbagi kebahagiaan bersama kerabat mereka. Pemerintah Bovendigul, saya apresiasi dengan adanya penurunan bendera ini, masyarakat lebih giat sejak dari awal pagi kegiatan berjalan, dan situ saya melihat rasa persaudaraan antara masyarakat Distrik Ninati maupun tetangga sebelah dari PNG juga datang untuk hadir sama-sama meramaikan 17 Agustus. Di situ terkesan bahwa rasa persaudaraan itu betul nampak dengan adanya perayaan 17 Agustus ini. Dan juara 3 dari kampung Terbuka atas nama tingkatkan lagi dengan rasa persaudaraan. Dan memang itu tadi disampaikan bahwa oleh kepala-kepala kampung bahwa saudara kita dari sebelah ini tidak diundang, tapi sudah tahu bahwa rasa memiliki
saudara itu mereka datang tanpa diundang. Dan kegiatan dari awal sampai sore ini sangat alot dan banyak yang ikut perlombaan dan ada yang mendapat juara dan hadiah itu mereka juga dapat dan pulang ke PNG sebelah. Dan kami sebagai tuan rumah dalam kegiatan Tribas merasa bangga bahwa mereka juga mengambil bagian. Nah itu sangat berkesan bagi kita. Ke depan pemerintah mungkin lebih giat dengan adanya partisipasi masyarakat maupun pembentukan panitia lebih baik lagi dan untuk banyak ada perlombaan lain yang belum dilaksanakan itu bisa dilaksanakan. Oke, sip. Baik. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Bupati Bovendigul Hengki Yaluo mengajak para pejabat daerah bekerja dengan baik menjalankan tugasnya untuk mensukseskan pembangunan guna mencapai cita-cita bersama mensejahterakan masyarakat. Ajakan ini disampaikan Bupati pada malam resepsi kenegaraan di Aula Kantor Bupati. Sebagai wujud syukur atas perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, pemerintah Kabupaten Bovendigul menyelenggarakan resepsi kenegaraan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati. Pada acara resepsi kenegaraan tersebut, hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda bersama para pejabat daerah, pasukan pengibar bendera, serta para tamu undangan lainnya. Momentum resepsi kenegaraan tersebut, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo mengatakan, hari bersejarah bukan hanya dirayakan, tetapi juga dihargai dengan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang. Untuk itu, Bupati Hengki mengajak para pejabat daerah untuk terus berjuang dalam menjalankan tugasnya untuk mensukseskan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Bapak Ketua, Bapak Sekda, para asisten, kita telah bersama-sama berpartisipasi dalam mengisi pembangunan yang sedang berjalan saat ini. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita tidak pernah bersatu bagaimana pekerjaan yang kita amankan, kita jalankan, kita sukseskan demi kepentingan rakyat di atas tempat ini. Marilah kita terus semangat, berjuang dan gotong royong dalam membangun bangsa dan negara kita. Semoga momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk harus memperjuangkan cita-cita kemerdekaan dan kesejahteraan bersama.
Kesempatan itu Bupati Hengki juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Bovendigul untuk senantiasa berpartisipasi secara aktif dalam mensukseskan jalannya proses pemilihan umum kepala daerah tahun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, menyambut dan mempersiapkan pelaksanaan pilkada yang akan datang, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian dalam proses pilkada berlangsung. Tim Liputan Digul TV, Ones mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita Nuk Bagen Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Parmase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.